Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya pihak kepolisian yang akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian Rindu. Nah, kira-kira apakah nantinya pihak kepolisian akan membawa Rindu dan menangkap Rindu? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Alia telah membuat kegaduhan ya kawan-kawan di media sosial dan juga media televisi, di mana Alia yang tidak suka melihat Rindu, Fauzan dan juga Ayu hidup bahagia. Alia melaporkan Rindu ke kantor polisi atas tuduhan penculikan anak Alia dan juga pencucian otak ya kawan-kawan. Karena sejak kenal dengan Rindu, Rara atau Rahayu menjadi tidak nurut kepada Alia dan lebih patuh kepada Rindu. Alia bahkan sampai membuat semua orang percaya kepada dirinya ya kawan-kawan. Sehingga pada saat Rindu, Fauzan dan juga Ayu berada di sebuah kafe, orang-orang di sana pun benar-benar mencemooh Rindu dan mereka menghujat Rindu habis-habisan. Bahkan ketika Rindu dibawa pergi oleh Fauzan, mereka masih mengejar-ngejar Rindu. Awalnya Rindu mau melawan mereka semua dan mengatakan bahwa dirinya adalah ibu kandung Ayu, namun Fauzan melarangnya karena mereka sudah tersulut emosi dan sudah terhasut oleh perkataan bohong Alia. Fauzan juga mengatakan bahwa dirinya pernah dipukuli oleh massa karena terhasut oleh perkataan Alia, dan percuma saja melawan mereka saat ini karena tidak akan ada jalan keluarnya. Fauzan akhirnya membawa Rindu dan juga Ayu ke sebuah rumah kontrakan kecil. Fauzan mengatakan jika Ayu dan Rindu akan tinggal di sana untuk sementara waktu sampai kamar Ayu beres untuk direnovasi. Padahal sebenarnya kamar Ayu sedang tidak direnovasi. Hanya saja Fauzan ingin Ayu tinggal bersama dengan Rindu dengan aman di sana. Ya, namun sayangnya Alia tidak akan tinggal diam ya kawan-kawan. Alia akan melakukan segala hal demi untuk bisa membuat Rindu menderita. Saat Carla datang ke kontrakan Rindu untuk memberikan makanan kepada Rindu dan juga Ayu, ternyata Denny diam-diam mengikuti Carla dan akhirnya Denny pun tahu keberadaan Rindu. Dan saat itu akhirnya Denny pun melapor ke pihak kepolisian dan pihak kepolisian pun akhirnya datang ke rumah tersebut untuk segera menangkap Rindu ya kawan-kawan. Saat itu Rindu benar-benar sangat ketakutan karena Rindu tidak mau jika dirinya dipisahkan dari Ayu. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, pada saat itu pihak kepolisian pun mengetuk pintu rumah tersebut, namun tidak ada jawaban. Namun yang pasti
mereka sudah tahu bahwa Rindu ada di dalam. Ternyata Denny melakukan semua ini agar nanti Denny sendiri yang menyelamatkan Rindu dan menjadi malaikat penolong untuk Rindu. Ya, ternyata rencana Denny selicik itu ya kawan-kawan, hanya demi untuk bisa terlihat menjadi seorang pahlawan di mata Rindu. Denny rela melakukan apapun demi untuk mencapai tujuannya. Hingga pada akhirnya pihak kepolisian pun mendobrak rumah tersebut karena tidak kunjung dibuka ya kawan-kawan. Pihak kepolisian akhirnya menggeledah isi rumah tersebut dan menemukan Rindu. Rindu tidak bisa berbuat apa-apa karena pihak kepolisian telah memproses laporan dari Alia. Pihak kepolisian menemukan barang bukti yaitu Ayu yang pada saat itu bersama dengan Rindu, sehingga hal itu memperkuat laporan dari Alia. Akhirnya Rindu pun akan dibawa ke kantor. Saat itu Rindu berusaha untuk menjelaskan semuanya kepada pihak kepolisian, namun pihak kepolisian tidak percaya karena sudah terhasut oleh laporan dari Alia. Meskipun Rindu sudah menjelaskan berkali-kali bahwa Ayu itu adalah anaknya, Ayunda Putri Fauzan, bukan Rara Dinda Rahayu. Namun memang dalam catatan sipil tercatat sebagai Rara Dinda Rahayu, bukan Ayunda Putri Fauzan. Saat itu suasananya pun benar-benar sangat pecah ya kawan-kawan. Tangis berderai-derai keluar dari mata Ayu dan juga Rindu. Mereka berdua sama-sama tidak mau dipisahkan. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, kira-kira bagaimana nih caranya agar supaya Rindu bisa terlepas dari semua permasalahan ini? Dan kira-kira apakah nantinya Fauzan dan juga Indra bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkan Rindu dan membawa Rindu keluar dari permasalahan yang berat ini? Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.